صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kita kepada Allah, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan berselawat ini merupakan salah satu dari kesekian cara untuk kita menjadi umat yang mencintai dan semoga dicintai, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini mari terus meningkatkan kualitas diri kita dalam iman dan taqwa, bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, menjalani perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah dengan semaksimal mungkin, dan sekaligus menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah dengan sekuat tenaga, karena kita yakin semua yang dilarang oleh Allah akan membuat kerusakan dalam kehidupan kita, baik kehidupan saat ini di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat yang akan datang. Dan semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah sebagai penunjang bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa ini tercatat dalam kitab Riyadhus Shalihin di nomor hadis 1468 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa ini sangat singkat tetapi mengandung 4 permohonan yang penting dalam kehidupan beragama kita, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya hamba ini as'aluka memohon kepada engkau al-huda. Permohonan pertama yang diajarkan oleh Rasulullah dalam doa ini adalah al-huda, dalam bahasa lain hidayah. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, doa terbanyak kita dalam 24 jam keseharian kita adalah memohon hidayah. Yang wajib saja dalam setiap kita salat, selalu dalam rakaatnya kita membaca suratul Fatihah, dan di dalam suratul Fatihah itu kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim,
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ini dalam sholat wajib 17 kali, belum lagi dalam sholat sunnah kita, belum lagi dalam kegiatan-kegiatan lain selalu kita membaca suratul Fatihah, dan tanpa kita sengaja di situ kita memohon hidayah Allah. Kemudian masih dalam sholat kita, saat kita duduk di antara dua sujud, ada 8 doa yang kita mohon pada Allah, dan yang keenam adalah wahdini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Dan bagi kita yang membiasakan kunut subuh, begitu kita angkat tangan, doa yang pertama kita mohon kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah karuniakanlah hidayah kepada kami di tengah-tengah orang yang Engkau beri hidayah. Dan karena hidayah ini adalah mutlak hak prerogatif Allah, terserah Allah mau diberikan kepada siapa. Kalau kita flashback kepada sejarah, orang-orang terdekat para nabi ternyata tidak dikaruniai hidayah oleh Allah sampai akhir hayat, belum dalam keadaan iman. Kita baca kisah Nabiullah Nuh dan putranya Kan'an, yang sampai akhir hayat Kan'an belum beriman. Kita baca kisah Azar, ayah Nabiullah Ibrahim. Kita baca kisah istri Nabiullah Lut. Kita baca kisah ayah angkat Nabi Musa, Fir'aun. Dan kita baca paman Rasulullah, Abu Talib, sekaligus besan beliau, sampai akhir hayat. Dalam riwayat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau belum bersyahadat sebagai bentuk atau sebagai wujud dia telah memperoleh hidayah Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sang paman ini meninggal, beliau mengalami kesedihan yang luar biasa. Karena paman ini yang mengasuh beliau saat masih remaja, sampai dalam perjuangan awal mensyiarkan Islam, Abu Talib begitu kuat turut andil dalam perjuangan. Tapi kenapa Allah menghendaki tidak memperoleh hidayah? Maka dalam kesedihan itu turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai asyrafal khalqi Muhammad Rasulullah, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinnallah, akan tetapi Allah yahdi man yasha, memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Kita umat Rasulullah yang hidup jauh dari zaman kenabian, kita tinggal di Indonesia jauh dari sumber awal datangnya Islam, tapi hidayah turun kepada kita. Ini adalah nikmat yang terbesar yang harus kita jaga, diantaranya dengan selalu memohon hidayah. Kemudian yang kedua, dalam doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah adalah at-tuqa, dalam bahasa lain takwa. Setiap kali kita hadir dalam salat Jum'ah, khatib selalu mengingatkan tentang takwa, karena betapa pentingnya ketakwaan dalam kehidupan kita. Dalam satu sabdanya Rasulullah juga sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena realnya memang saat ini di antara kita masih banyak, atau mungkin bahkan kita sendiri, bertakwa kepada Allah masih milih-milih tempat. Ketika berada di masjid seperti ini, terasa banget ketakwaan kita kepada Allah. Tapi nanti ketika kita kembali ke kantor, ke tempat kerja, ke tempat dagang kita, terkadang kita sering melakukan kecurangan, lupa seakan-akan Allah terus mengawasi kita melalui dua malaikatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian yang ketiga, al-afaf, ay al-kafu anil ma'asi wal qaba'ih. Kita mohon pada Allah al-afaf, agar kita dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang tidak pantas dan hal-hal yang berdosa atau maksiat. Kita yang hidup di perkotaan dan juga yang hidup
di zaman teknologi informasi begitu mudah kita akses, berbuat dosa jauh lebih mudah daripada saudara kita yang tinggal di pelosok daerah, atau daripada dibandingkan orang-orang tua kita dulu yang sebelum informasi semudah sekarang kita akses. Kita ambil contoh, kalau dulu kita ingin menfitnah seseorang butuh proses waktu yang lama. Kita harus berbicara dari satu orang ke orang berikutnya. Tapi sekarang cukup kita mainkan handphone kita dari rumah kita, dari ruang kerja kita, atau bahkan sekalipun dalam masjid. Bisa jadi kita menfitnah seseorang melalui media sosial yang kita punya. Dalam sekejap ribuan orang bisa menikmati fitnah yang kita timbulkan. Maka dosa jauh lebih mudah dilakukan oleh orang zaman sekarang. Maka sangatlah pantas Rasulullah mengajarkan al-afaf, ay al-kaffu anil ma'asi wal qaba'ih. Kemudian yang keempat, al-ghina, ay al-istighna'u an hawaijin nas, yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah agar dijadikan pribadi yang mandiri. Al-ghina ay al-istighna anin nas, yaitu mohon pada Allah agar kita ini tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dalam satu sabdanya yang dicatat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu anin nas. Ketahuilah bahwa kemuliaan kita di hadapan Allah adalah bangunnya kita di waktu malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Saat mayoritas orang tertidur pulas, kita bangun bermunajat kepada Allah. Inilah nilai kemuliaan kita di hadapan Allah. Tapi bagaimana kehormatan kita di hadapan sesama kita? Rasulullah menyampaikan, wa izzahu istighna'uhu anin nas. Kehormatan seseorang, kemuliaan seseorang yaitu kemandiriannya. Semakin mandiri maka akan semakin terhormat, tapi sebaliknya semakin bergantung maka akan semakin terbeli kehormatan kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, doa yang cukup singkat, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar dibimbing dalam hidayah, dibimbing dalam ketakwaan, dijauhkan dari maksiat dan perilaku yang tidak pantas, dan dijadikan pribadi-pribadi yang mandiri. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.